saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Melawan kebencian, itulah tema Rosi malam ini. Dua aksi teror yang terjadi dalam sepekan terakhir dilakukan oleh mereka yang masih terbilang muda. Zaki Aini, pelaku teror serangan di Mabes Polri, masih berusia 25 tahun. Sementara pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar adalah pasangan suami istri yang juga baru berusia 26 tahun. Dari surat wasiat yang mereka tinggalkan, selain pamit pada keluarga, mereka juga menunjukkan kebencian pada kelompok agama yang berbeda. Setelah tadi ada Ibu Tiur Novita Sagala dari Samarinda, ia adalah ibunda Alvaro yang menjadi korban bom Samarinda tahun 2016 lalu. Saya juga mengundang Kalis Mardiasih, ia adalah seorang penulis dan seorang Gus Durian. Hai Kalis, apa kabar? Selamat malam Mbak Rosi. Kalis tadi juga udah dengar suratnya Alvaro untuk saya ya? Iya, ini sedang mencoba menenangkan diri juga. Sama, saya dan Anda sama-sama menenangkan hati. Makanya tadi saya tanya, siapa yang harus menghibur siapa? Jangan-jangan Alvaro lah yang harus menghibur kita, Lis. Justru seorang Alvaro lah yang harus memberikan kekuatan pada kita semua. Saya ke Ibu Novita. Bu Novita, bagaimana Anda menjelaskan, bagaimana Ibu menjelaskan pada Alvaro yang selalu bertanya, apa yang terjadi pada saya? Ya, selamat malam. Dulu awal memang Alvaro dia tanya kenapa saya begini, kenapa apa yang terjadi kepada saya kenapa Om itu jahat, dia buat Alvaro begini. Jadi saya menjelaskan dengan berat hati. Saya bilang, siapa yang bilang Omnya jahat? Saya bilang tidak ada Omnya jahat. Sebenarnya Omnya itu pengen mau ikut ibadah dengan kita. Jadi kamu lihat sendiri kan nak, kalau Omnya itu jatuh, jadi akhirnya meledak, makanya dia tidak jadi ikut. Saya itu yang saya sampaikan kepada dia, dengan harapan suatu saat dia akan memahami itu. Seiring dengan usianya. Seiring dengan usianya, karena saya tidak mau ada dendam di hatinya. Saya mau dia tetap berhati kasih dan damai. Dan saya selalu mengucapkan kepada dia, kita tidak boleh membenci orang lain, kita harus saling mengasihi seperti apapun yang dibuat kepada kita, karena itu yang selalu diajarkan dalam agama kita, untuk saling mengasihi. Puji Tuhan sampai sekarang dia menerima itu dan dia tidak pernah membencinya. Karena setiap agama sesungguhnya mengajarkan cinta kasih, perdamaian, rasa sayang kita pada sama umat manusia. Sesungguhnya ada hal yang cukup berat yang harus, karena ada konsep, tentang satu konsep yang cukup rumit, yang mungkin Alvaro belum tahu. Tapi satu sisi dia, tadi saya terharu sekali dengar suratnya pada saya, diledek oleh teman-temannya kenapa berbeda. Kenapa Alvaro berbeda? Karena ada luka bakar di seluruh tubuhnya akibat bom. Bagaimana Ibu Novita menanamkan peaceful atau kedamaian dalam hatinya, sementara ia sendiri tidak menerima perdamaian dari orang sekelilingnya. Ia menerima luka bakar dan teman-temannya juga meledek ia sebagai seorang yang berbeda. Bagaimana bisa menanamkan nilai mindfulness dalam seorang Alvaro saat mungkin dunia tidak memberikan damai padanya? Ya memang seperti yang saya bilang tadi, berat, sebenarnya berat, karena masih baru mengalami, masih berlawanan dalam hati ya, kan tidak segampang itu ya. Tapi saya berusaha juga menenangkan di hati saya, kalau saya sudah memaafkannya, saya sudah mengampuninya, akhirnya itu bisa saya berikan kepada Alvaro. Saya bisa kasih pengertian kepada dia bahwa itu tidak sejahat yang dia bayangkan. Karena dia
bukan niatnya yang untuk seperti itu, saya bilang. Terus itu karena nanti suatu saat kamu besar akan memahami itu. Tuhan kita mengajarkan untuk kita saling mengasihi, tidak boleh membenci dan tidak boleh mendendam. Ya, terakhir, Bu Novita, terakhir, bagaimana juga Ibu mengajarkan Alvaro untuk bisa dia memulai satu kehidupan yang berbeda dengan kelompok yang berbeda, tapi ia bisa memahami bahwa perbedaan itu adalah sesungguhnya sesuatu yang indah, bukan karena perbedaan itu ia mengalami atau ia harus menerima kebencian. Alvaro adalah korban dari kebencian. Bagaimana Ibu menanamkan nilai pada seorang Alvaro bahwa ia harus bisa menerima perbedaan sejak dari rumah dan melawan rasa kebencian itu? Ya, saya selalu memberikan pengertian kepada dia antara perbedaan agama atau suku. Itu pasti ada perbedaan. Kalau suku diadat dengan agama, ajaran agama itu pasti semuanya baik. Saya selalu mengajarkan itu kepada dia. Tapi kalau saya pribadi mengajarkan dia sesuai dengan seperti yang ada di ajaran agama kita, tetap mengasihi, tetap menyayangi, walaupun orang lain seandainya berbuat yang tidak senang di hatimu, maafkan dia karena dia tidak tahu dengan apa yang dia perbuat. Ya. Kalau kamu memaafkan, pasti kamu pasti berkat Tuhan selalu ada buat kamu. Ya. Bu Novita, terima kasih. Kami semua menitipkan pesan untuk seluruh para ibu bahwa penting untuk juga memberikan nilai pada anak-anak kita bahwa kita semua harus bisa hidup damai dalam perbedaan. Dan terima kasih Bu Novita terus menanamkan pada Alvaro bahwa kalaupun ia menanyakan kenapa ini terjadi pada dia, itu tidak mewakili pada kelompok agama tertentu. Saya mau ke Kalis dulu. Kalis, Anda adalah seorang penulis dan seorang Gus Durian. Gus Durian menulis teroris tidak beragama, tanda tanya, lalu kemudian teroris punya agama, tanda seru banyak. Apa yang ingin Gus Durian katakan? Oke, baiklah. Jadi walaupun ideologi ekstrim, ideologi yang mempromosikan kekerasan itu tidak selalu dilatar belakangi oleh agama, tetapi untuk studi kasus di Indonesia, kita tahu sejak kasus bom Bali masih ada puluhan kasus bom lain yang itu jelas gitu ya membawa simbol agama, juga ada surat wasiat yang jelas-jelas mengklaim itu berdasarkan dari ajaran-ajaran agama. Itu artinya kita harus mulai mengevaluasi dan menerima dengan rela bahwa ada yang salah dengan cara bagaimana kita mengajarkan keberagamaan di bangsa Indonesia. Kalau kita terus-menerus menyangkal bahwa kasus-kasus terorisme yang ada di Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan cara manusia atau sebagian kelompok dalam memahami cara-cara keberagamaan, itu justru akan membuat kita gagal untuk melakukan evaluasi kolektif, untuk melakukan pembelajaran kolektif apa yang harus kita perbuat untuk masa depan gitu. Ya. Jadi jadi semakin saya sangat menghargai opini pendapat ini yang betul-betul terasa maju begitu dan dikatakan oleh kelompok Gus Durian. Bagaimana kita bisa secara jujur, terbuka, rendah hati mau mengakui apa yang terjadi di kelompok kita, itu apapun kelompoknya, tetapi juga kita memahami ada kelompok yang sama untuk jangan dong ini diumbar ke publik karena ini akan menciptakan stigma pada kelompok kita. Jadi ada dua hal di sini yang terjadi, yaitu kita harus secara jujur mengakui apa yang terjadi, tetapi juga jangan sampai ini menjadi stigma pada kelompok tertentu. Ya. Aku sendiri juga selalu bilang bahwa ini bukan soal kelompok tertentunya, tetapi bagaimana ideologi ekstrim yang mempromosikan kekerasan itu ternyata bisa menumpang gitu kepada cara kita memahami agama. Nah,
Maksudnya adalah gini, selama ini ketika ada kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus bom seperti ini, itu berhenti pada misalnya agama Islam tidak mengajarkan kebencian, ini adalah agama penuh cinta gitu. Nah, apakah itu cukup gitu maksud saya? Jadi ketika kita berbesar hati untuk melakukan evaluasi kolektif, akhirnya kita akan memikirkan akar yang lebih dalam daripada itu. Misalnya kenapa kita punya masjid misalnya ya di satu kampung, bahkan misalnya lebih dari 2 masjid. Apakah masjid kita sudah benar-benar menjadi pengayom, mengajarkan kasih sayang, kemudian memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan juga menciptakan silaturahmi dari satu rumah ke rumah lain, sehingga tidak luput misalnya masih ada satu warga yang ternyata terinstal kebencian di dalam kepalanya. Karena ini termasuk juga tulis oleh Gus Durian, yaitu jangan ragu untuk cancel siapa saja yang mengajarkan kebencian sekalipun hanya bercandaan. Ini sebuah seruan yang serius bahwa ujaran kebencian atau ajaran kebencian itu nggak boleh lagi dijadikan sebagai sesuatu yang biasa aja gitu. Betul, karena kita tahu bahwa satu kebencian ini tentang masa depan seorang anak manusia, misalnya seperti Alvaro, apalagi ketika itu tidak hanya Alvaro gitu ya. Kita kalau meluas ini kita akan bicara bagaimana antar komunitas berinteraksi, kita akan bicara bagaimana antar kelompok bersaudara, dan akhirnya kita akan bicara bagaimana nasib masa depan bangsa ini gitu ketika sudah semakin tersegregasinya semakin luas gitu. Ya, terima kasih Kalis. Kita berharap sebenarnya perempuan itu bisa menjadi ujung tombak atau frontliner untuk mengajarkan nilai-nilai ini. Sesuatu yang mengejutkan kita, ternyata perempuan justru menjadi frontliner untuk serangan. Apa yang terjadi pada perempuan di usia muda? Betul, jadi sebetulnya ada banyak teori soal ini, dan ini bukan sesuatu yang baru kalau di kasus global. Partisipasi perempuan dalam tindak kekerasan dan terorisme itu sudah ada sejak awal tahun 2000-an. Tetapi kalau aku mau merangkum misalnya apa yang diinternalisasi dalam kepala mereka, menurut teorinya Prof. Mia Blum dan Prof. Sabah Mahmud itu ada 5 R. Yang pertama adalah redemption. Redemption itu pertaubatan. Jadi mereka misalnya diinternalisasi bahwa kamu itu banyak dosa gitu ya. Misalnya kalau yang kasus buruh migran itu, kamu kerja di negara kafir loh, kamu kerja di restoran yang ada babinya loh, kamu harus menebus dosa kamu, dan cara menebus yang paling cepat di tingkatan yang paling tinggi itu adalah jihad kayak gitu. Jadi disadarkan terus kayak merasa bersalah terus-menerus sehingga banyak ketakutan dalam dirinya, dan sayangnya dia tidak mendapatkan channel yang tepat gitu ya untuk memproses itu semua dengan kritis gitu. Kemudian ada juga respect gitu ya. Ternyata kalau di dalam kelompok konservatif itu kan posisi perempuan sangat patriarkal gitu. Nah, kalau di model aksi terorisme yang lama itu ada yang namanya jihad kabir, ada yang namanya jihad sogir. Jihad besar itu untuk laki-lakinya yang dia amaliyah meledakan bom, tetapi yang perempuan itu dia bangga untuk misalnya memproduksi anak banyak, dan misalnya anak laki-laki itu lebih bagus dan sebagainya gitu. Tetapi hari ini perempuan itu justru menjadi aktor utama karena ya ada perubahan pada kelompok-kelompok ini bahwa perempuan ternyata bisa dimanfaatkan misalnya untuk melalui checkpoints di bandara gitu. Kemudian karena dianggap lemah selama ini, padahal sesungguhnya dia yang sudah dipersenjatai. Iya, untuk mengecoh juga kan yang terjadi di Mabes Polri gitu. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya cukup sebenarnya meskipun sudah cukup lama, tapi ini menyentakkan hati kita semua, di mana sesungguhnya perempuan harus menjadi tiang perdamaian, tapi saat ini justru perempuan yang berada di ujung utama untuk melakukan kekerasan dan kebencian. Saya ingin begitu banyak waktu untuk bicara dengan Anda Kalis, tapi untuk saat ini sampai di sini dulu. Senang saya bisa bicara dengan Kalis. Kalis mau say hi pada Alvaro? Biar Alvaro, Alvaro ini ada Tante Kalis loh.
Hai Alvaro, kangen sekali, senang sekali bisa jumpa dengan Alvaro yang manis banget puisinya. Aku tersentuh. Tetap berteman dengan semua orang dengan cinta kasih seperti kata Mama ya Alvaro ya. Iya Tante. Ya, itu pesan yang penting banget. Alvaro tetaplah berteman dengan siapapun, meskipun berbeda, apapun, tetaplah berteman dan Alvaro harus menjadi manusia yang menebarkan perdamaian. Terima kasih Alvaro, kamu loh yang menghibur Tante Kalis sama Tante Rosi. Sehat terus ya sayang. Oke, Tante. Terima kasih Bu Novita. Kalis, sampai ketemu lagi ya. Makasih. Terima kasih. Usai jeda, saya akan berbincang dengan korban rasisme pada orang Asia di Amerika. Ternyata kebencian itu menjalar kemana-mana. Kebencian karena agama, kebencian karena rasisme. Dan di Amerika sana, kita orang Asia harus hidup dalam kecemasan. Saya kembali sesaat lagi.